guys, jumpa lagi dengan saya Edi Joko Purwanto, pijat terapi. Kali ini saya kedatangan tamu yang sebenarnya tidak asing lagi, dan dia akan apakah dan mau apakah. Yuk kita temui tamu kita yang spesial ini. Halo, selamat siang. Kali ini saya lagi datang di rumahnya Bapak Edi. Ini yang biasanya mengunggah di YouTube tentang pijat terapi. Perkenalkan, nama saya Bagi Channel. Namun kedatangan saya kali ini bukan tanya masalah pijat dan sebagainya. Saya terkagum dengan unggahannya Pak Edi yang ada di YouTube. Untuk itu saya ingin lebih tahu, sehingga saya datang ke sini untuk menanyakan sebenarnya bagaimana Pak Edi untuk mengemas satu video yang kemudian diunggah di YouTube agar konsumsi di YouTube itu hasilnya lebih jering. Nah, ini saya nggak tahu, makanya saya minta untuk Pak Edi menjelaskan. Baiklah Mbak G, pertama-tama saya katakan bahwa saya ini kan bukan pakar. Namun demikian saya berbicara dengan pengalaman begitu aja. Itu dapat saya terangkan menjadi 3 bagian, 3 langkah. Yang pertama adalah proses syuting, yang kedua proses editing, dan yang ketiga proses mengupload dalam hal ini ke YouTube. Sekarang yang pertama dulu, proses syuting. Dalam mengambil gambar atau syuting perlu kita perhatikan beberapa hal. Di antaranya misalkan temanya ini apa, lakonnya apa. Misalkan kalau kemarin yang saya unggah terakhir itu bertemakan beli soto. Itu pertama yang kita persiapkan itu menyuting dari awal, mau jalan ke tempat soto, ke warung soto, selanjutnya ada kegiatan apa di soto, misalkan kita makan, dan selanjutnya kita pulang lagi itu dengan membawa kesan, misalkan sotonya enak, murah, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada lakonnya, ada alur ceritanya. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan itu cara mengambil gambar. Itu yang pertama harus dengan cara yang mendatar seperti ini. Mendatar seperti ini. Ini beda kalau misalkan di medsos, di Facebook itu, kalau kita siaran langsung itu seperti ini, tapi ini untuk konsumsi film YouTube itu biasanya seperti ini, agar bisa memenuhi rasio 16:9, sehingga nanti kalau hasilnya itu kita lihat di laptop atau di komputer itu akan tidak terputus, tetapi menjadikan satu layar penuh, jadi tidak terpotong kalau seperti ini. Langkah selanjutnya itu proses editing, di mana kita harus mengedit atau menata, memanage film tersebut agar menjadi urut-urutan dan tampilan yang menarik. Pengalaman saya, Banggi dan pemirsa, saya menggunakan aplikasi yang namanya KineMaster. Nah, ini wujudnya aplikasi KineMaster. Bagi dan penonton, ini tinggal saja kita nanti masuk ke aplikasi tersebut, masuk. Nah, yang saya katakan tadi, kita harus memilih aspek rasio. Itu biasanya kalau untuk YouTube itu 16:9 yang ini. Jadi kita pilih. Kemudian langkah selanjutnya kita cari media.
Jadi kita masukkan video yang sudah kita setting, kita atur untuk berurutan tadi, kita masukkan ke dalam media. Seperti ini kita ambil dari kamera. Nah, selanjutnya kita masukkan video tadi, misalkan yang ini. Masuk. Kemudian kita eksekusi dengan centang ini, kita masukkan. Nah, video sudah masuk, kita cek ya, ini seperti ini videonya nanti berlaku. Nah, setelah ini kita bisa mengedit, dalam arti menambahkan apa saja di dalam sini ya, dimana kita bisa menambahkan audio, bisa mematikan audio video asli, terus bisa juga menambahkan suara bila diperlukan dengan kita merekam suara kita sendiri. Terus juga bisa kita menambahkan lampiran, di mana lampiran tadi kita bisa menulis tulisan tangan di situ, bisa tag, bisa membuat efek atau bisa menambahkan media dan sebagainya, kita atur dari situ bagi dan pemirsa. Nah, selanjutnya setelah ini kita coba. Oh, misalkan suaranya, audionya kurang bagus, kurang disukai dan sebagainya, kita bisa ngambil audio dari aset musik ini. Nanti kita akan dapatkan musik, misalkan kita bisa mencari musik-musik apa saja yang kita kehendaki, kita perlukan, seperti itu. Nah, sehingga setelah semua proses kegiatan yang ada di sini ini bisa kita lalui, bisa kita laksanakan semua, sehingga kita bisa mengatur video itu menjadi produk yang sesuai dengan keinginan kita dan keinginan pemirsa pada umumnya. Nanti kita bisa mengekspor dan membagikan. Nah, ini kita lihat, ini ada tekan ekspor dan bagikan. Otomatis resolusi yang kita kehendaki, misalkan standarnya KineMaster aja seperti ini. Selanjutnya sudah kita cocok, tinggal kita mengekspor. Dan selanjutnya mau kita tunggu prosesnya sampai selesai dan kita bagikan ke YouTube untuk memenuhi konsumsi pemirsa di YouTube misalkan. Setelah kita unggah di YouTube dan itu masih bisa kita edit nanti. Misalkan setelah kita beri judul, kita beri deskripsi dan sebagainya itu, ingin menambahkan thumbnail, ya, judul biar tampak menarik, kita sisipkan foto dan sebagainya, itu masih bisa. Nah, demikian nonton dan bagi. Jadi demikian bahwa kita mengunggah video ke YouTube itu tidak sulit, bahkan cukup dari HP kita bisa berbuat banyak, dan aplikasi KineMaster sudah demikian bagus dan sempurna, sehingga apapun yang menjadi kehendak kita untuk membuat gambar video yang jernih nanti akan terlaksana. Demikian, mungkin sudah jelas atau mungkin masih ada pertanyaan bagi? Saya kira sudah cukup Pak Edi. Jadi dari keterangan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya dan buat penonton semuanya. Yang jelas saya juga ingin mencoba, mudah-mudahan semuanya bisa baik seperti yang dijelaskan oleh Pak Edi. Baiklah teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Mbak G, sehingga Mbak G sedikit paham mengenai ini. Dan perlu diketahui bahwa saya bukan ahli, tapi paling tidak adalah bisa memberikan solusi untuk bisa mengunggah video dengan baik di YouTube. Dan demikian, jangan lupa like, share, dan komen serta subscribe-nya, dan sampai jumpa lagi. Dadah.